Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dom protista. Ini terkait gambarnya. Selanjutnya ciri-ciri protista ada 6, yaitu uniseluler atau multiseluler. Inti sel bersifat eukariotik, memiliki membran inti. Yang ketiga, hidup secara fotoautotrof atau heterotrof. Yang keempat, bersifat aerob atau anaerob. Yang kelima, hidup bebas atau bersimbiosis. Yang keenam, reproduksi secara seksual dengan konjugasi atau aseksual dengan pembelahan biner. Selanjutnya, kingdom protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang ke-1 protista mirip jamur, yang kedua protista mirip tumbuhan, yang ketiga protista mirip hewan. Yang pertama, protista mirip jamur. Ciri-ciri protista mirip jamur yaitu bersifat eukariotik, uniseluler atau multiseluler. Selnya memiliki inti lebih dari 1. Bersifat heterotrof, dapat menghasilkan spora, reproduksi seksual, singgami, dan aseksual pembentukan spora. Berikut adalah gambar-gambar protista mirip jamur. Klasifikasi protista mirip jamur. Yang pertama ada Myxomycota. Susunan Myxomycota yaitu uniseluler atau multiseluler, tidak bersekat. Heterotrof fagosit. Reproduksinya aseksual, membentuk spora. Seksual, singgami sel ameboid. Habitatnya berada di batang kayu membusuk, sampah, tempat lembab. Ini terkait gambar contoh gambar Myxomycota yaitu Pisarium. Yang kedua ada Tubifera. Klasifikasi protista mirip jamur yang kedua ada Acrasiomycota. Susunan Acrasiomycota yaitu uniseluler atau multiseluler, bersekat, memiliki fase soliter dan agregat. Reproduksinya yang aseksual, membentuk tubuh buah, fruiting body. Seksualnya singgami sel ameboid. Habitatnya berada di batang kayu membusuk, sampah, dan tempat lembab. Ini terkait gambar Acrasiomycota yaitu Polyspondylum dan Dictyostelium discoid. Klasifikasi protista mirip jamur yang ketiga ada Oomycota. Susunan Oomycota yaitu uniseluler atau multiseluler. Hifa bercabang, bersekat, memiliki banyak inti, bersifat heterotrof, saprofit. Reproduksinya yang aseksual yaitu pembentukan spora, yang seksual yaitu singgami. Habitatnya di tanah basah atau parasit pada tumbuhan. Terkait contoh Oomycota yaitu Saprolegnia dan Phytophthora infestans. Yang selanjutnya ada peranan protista mirip jamur. Peranan menguntungkan protista mirip jamur yaitu Eucheuma spinosum yaitu sebagai bahan makanan dan kosmetik. Saprolegnia adalah spesies dari filum Oomycota yaitu jamur air yang hidup sebagai saprofit pada bangkai-bangkai hewan di air, sehingga di dalam air tidak dipenuhi bangkai makhluk hidup dan sampah. Peranan merugikan protista mirip jamur. Phytophthora infestans dapat merusak tanaman kentang, tomat, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada Pythium sp, menyebabkan penyakit rebas semai yang merusak bibit tanaman. Yang terakhir ada Saprolegnia parasitica, yaitu parasit pada ikan, menyebabkan kematian ikan air tawar. Yang kedua yaitu ada protista mirip tumbuhan. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan yaitu uniseluler atau multiseluler. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut sebagai fitoplankton, sedangkan
mirip tumbuhan multiseluler, sering disebut juga dengan alga. Yang kedua, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga, memiliki klorofil yang terdapat pirenoid yang berfungsi membentuk amilum. Yang keempat, reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi, pembelahan sel, pembentukan zoospora dan zigospora. Reproduksi seksual dengan pembentukan gamet jantan dan betina. Ini terkait dengan gambar-gambar protista mirip tumbuhan. Yang selanjutnya ada Rhodophyta. Klasifikasi Rhodophyta yaitu susunan berupa multiseluler. Habitatnya di air laut dan air tawar. Reproduksinya berupa yang aseksual yaitu pembentukan tetraspora. Yang seksual yaitu pembentukan dua antheridium pada ujung-ujung cabang talus. Dinding selnya berupa selulosa dan pektin. Pigmen dominan yaitu phycoerythrin merah. Ini contohnya berupa Glacilaria dan Gelidium. Klasifikasi yang kedua yaitu ada Phaeophyta. Susunannya berupa multiseluler bertalus. Habitat berada di air laut atau air tawar. Reproduksi aseksualnya berupa fragmentasi, seksualnya berupa pembentukan aplanospora. Dinding selnya yaitu selulosa dan pektin. Pigmen dominan yaitu phycobilin, phycoerythrin atau merah, dan phycocyanin atau biru. Ini terkait contoh Phaeophyta yaitu Sargassum dan Fucus ceratus. Klasifikasi yang ketiga ada Chlorophyta. Habitat Chlorophyta berada di air laut atau tawar. Reproduksinya aseksual yaitu fragmentasi dan pembentukan zoospora. Seksualnya yaitu konjugasi dan anisogami. Dinding selnya yaitu selulosa dan pigmen dominan yaitu klorofil A dan klorofil B. Yang selanjutnya yaitu ada Chlorophyta. Susunan dan uniselulernya sesi atau bulat telur. Contohnya yaitu Chlorococcum sp. Yang selanjutnya ada bulat mangkuk. Contohnya yaitu Chlamydomonas sp. Chlorophyta yang selanjutnya susunan multiseluler. Sesi bulat atau telur. Contohnya ada Hydrodictyon sp. Yang bulat mangkuk, contohnya ada Volvox. Filamennya, contohnya ada Spirogyra. Dan talusnya, contohnya ada Ulvalactuca. Klasifikasi selanjutnya yaitu ada Chrysophyta. Susunannya yaitu uniseluler dan multiseluler. Habitatnya berada di air laut dan air tawar. Reproduksinya aseksual, pembentukan zoospora. Seksualnya yaitu oogami. Dinding selnya berupa hemiselulosa, pektin, dan silika. Pigmen dominan yaitu karoten dan xanthophyll. Contohnya yaitu ada Sinura. Yang selanjutnya juga ada Navicula. Yang klasifikasi selanjutnya ada Euglenophyta. Susunan Euglenophyta yaitu uniseluler, fitoplankton. Habitatnya berada di air tawar. Reproduksinya berupa aseksual yaitu pembelahan biner. Contohnya ada Euglena sp. Klasifikasi selanjutnya yaitu ada Pyrophyta. Susunan Pyrophyta yaitu uniseluler. Habitatnya berada di air laut. Reproduksinya yaitu aseksual dan pembelahan biner. Dinding sel yaitu selulosa, yaitu Gymnodinium dan Gambier discus toxicus. Peranan protista mirip tumbuhan, yaitu ganggang merupakan plankton sebagai makanan ikan, agar-agar sebagai bahan makanan kosmetik,
dan farmasi dari anggota Rhodophyta, yaitu Eusebia, Gracilaria, Gelidium. Yang ketiga, ada asam agenat sebagai bahan es krim, cat, kosmetik, dan tekstil. Bahan ini diekstraksi dari anggota Phaeophyta, yaitu Laminaria. Bahan makanan sebagai protein sel tunggal PST dari anggota Chlorophyta, yaitu Chlorella. Yang selanjutnya ada protista mirip hewan. Protista mirip hewan sering disebut juga sebagai protozoa. Protozoa merupakan protista mirip hewan yang berukuran mikroskopis dan mempunyai organel sel yang sederhana. Ciri-ciri protista mirip hewan yaitu bersel satu atau uniseluler dan mempunyai organisasi sel yang sederhana. Yang kedua, ada alat gerak berupa pseudopodium, yaitu kaki semu, dan silia, rambut gerak, dan juga ada flagella, yaitu bulu cambuk. Protozoa berukuran mikroskopis. Cara hidupnya ada yang parasit, saprofit, dan ada yang hidup bebas. Yang terakhir, cara hidupnya ada yang parasit, saprofit, dan ada yang hidup bebas, kebanyakan hidup soliter atau berkoloni di tempat-tempat yang berair, akuatik. Protista mirip hewan. Klasifikasi protozoa dibagi menjadi 4, yaitu filum Rhizopoda, filum Flagellata, filum Sporozoa, dan filum Ciliata. Ciri-ciri protista mirip hewan yaitu susunannya uniseluler, habitatnya di air laut dan air tawar, reproduksinya aseksual, pembelayan biner, seksual, konjugasi, alat gerak berupa silia, rambut getar. Ini merupakan susunan dari protozoa. Contohnya yaitu Paramecium sp. Yang pertama yaitu ada filum Rhizopoda. Susunannya berupa uniseluler, reproduksinya aseksual berupa pembelayan biner, alat geraknya pseudopodia yaitu kaki semu. Yang kedua ada Flagellata. Susunannya yaitu uniseluler, reproduksinya berupa aseksual yaitu pembelayan biner, alat geraknya berupa bulu cambuk, habitatnya parasit di tubuh hewan atau manusia. Ini merupakan struktur Flagellata. Contohnya yaitu Trypanosoma brucei. Klasifikasi yang berikutnya ada Sporozoa. Susunannya yaitu uniseluler, reproduksinya aseksual yaitu schizogoni dan sporogoni, seksual yaitu mikrogamet dengan makrogamet, habitatnya parasit di sel darah hewan atau manusia. Ini yaitu struktur dari sporozoa. Contohnya yaitu Plasmodium vivax. Protista mirip hewan. Protista mirip hewan yang menguntungkan berupa Radiolaria, dapat digunakan sebagai bahan peledak dan alat penggosok. Selanjutnya ada Entamoeba coli, membantu pencernaan pada hewan ruminansia. Yang terakhir ada Foraminifera, dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pencarian sumber minyak bumi. Selanjutnya ada protozoa yang merugikan. Yang pertama yaitu Trypanosoma cruzi, penyebab penyakit kandas anemia pada anak. Dan selanjutnya ada Entamoeba coli, penyebab diare. Dan selanjutnya ada Plasmodium vivax, yaitu penyebab penyakit malaria tertian. Yang terakhir ada Leishmania donovani, yaitu penyebab penyakit Kala-Azar yang ditandai dengan demam dan anemia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.